Sudah. Apa kabarnya hari ini? Nah, apakah sehat? Puji Tuhan sehat Bu. Ya, puji Tuhan. Karena ini adalah pertemuan pertama kita, alangkah baiknya kalau kita perkenalan dulu ya. Jadi silakan perkenalkan nama dulu. Ibu, perkenalkan nama saya Dewi Sili, akrab dipanggil Devi. Oh ya, jadi Ibu panggil Devi ya. Devi asalnya dari mana? Asal saya Bu, kalau dari Bapak di Balepe Bu, kalau dari Mama di Rembang. Jadi Devi tinggalnya di Balepe atau di Rembang? Tidak menentu Bu, biasa saya ke Balepe, biasa ke Rembang juga Bu. Kalau untuk sekarang kan Devi sudah kuliah ya. Selama kuliah Devi tinggal di Rembang atau di Balepe? Kalau untuk kuliah saat ini Bu, saya ngekos di belakang pesantren Bu, di kos ini. Di kos kuliah. Devi ngekos sendiri atau Devi punya teman di atas? Ngekos sendiri Bu, karena lebih nyaman dan bebas aja kalau sendiri Bu. Kalau berdua kadang kita tidak enak mau bikin apa Bu, kalau berdua di kos Bu. Oh iya. Sekarang Devi sudah semester berapa? Saya sekarang Bu semester 6. Oh, sudah semester 6? Iya Bu. Oh, jadi Devi akan ikut KKN tahun ini ya? Iya Bu, rencana katanya tanggal 23 ya, kami sudah berangkat ke lokasi Bu. Kemudian lokasinya, apakah lokasinya sudah ada? Kalau lokasi belum ada Bu, cuman untuk dosen pendamping dan pembeli kelompok sudah ada. Siapa dosen pendampingnya, Devi? Dosen pendamping kami Bu, namanya Pak Edwin. Bapak Edwin, Bu. Devi kenal? Tidak Bu, soalnya tidak pernah mengajar di prodi kami Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Devi dari prodi mana? Dari bimbingan dan konseling dosen Bu. Kemudian tadi Devi sudah ada pembagian kelompok ya? Iya Bu, sudah. Bagaimana keakraban Devi dengan teman-teman di kelompok? Apakah Devi sudah akrab dengan teman-teman yang ada di kelompok Devi? Saat ini Bu belum ada, cuman ada juga satu prodiku tapi beda kelas, tapi belum akrab juga Bu, karena namanya juga tidak satu kelas Bu, jadi kurang akrab juga sama mereka, jadi saat ini belum akrab dengan mereka semua Bu. Betul ya, kalau beda kelas kadang tidak akrab ya. Iya Bu. Semoga akrab nanti itu di tempat KKN ya. Iya Bu. Tentunya karena Devi sudah duduk di sini, berarti Devi ada tujuan datang di sini ya. Kalau Ibu boleh tahu apa tujuan Devi untuk datang di ruangan Ibu saat ini? Saya memberanikan diri ke sini Bu karena ada sedikit masalah yang belum bisa saya selesaikan Bu, dan ini sudah bertahun-tahun sekarang mengganggu pikiran Bu. Jadi beranikan diri untuk bertemu Ibu di ruangan ini, dan semoga bisa membantu saya Bu untuk keluar dari masalah ini. Hebat sekali ya Devi sudah memberanikan diri datang di tempat ini, dan itu juga adalah langkah awal untuk menemukan solusi kalau Devi benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan masalah Devi sendiri ya. Berarti kita melakukan sesi konseling ya. Sebelumnya ya, Ibu mau bertanya, apakah sebelum ini Devi sudah melakukan sesi konseling? Saat ini Bu, kalau langsung ini belum pernah, cuman ada mata kuliah di mana kami disuruh untuk simulasi
konseling, jadi hanya sebatas simulasi saja Bu. Hanya simulasi ya kalau langsungnya belum. Tapi kalau untuk kata konseling mungkin sudah tidak asing lagi buat Devi ya. Iya Bu. Menurut Devi apa itu konseling? Kalau menurut saya pribadi Bu, konseling itu di mana kita menceritakan masalah kita, kemudian konselor membantu kita menemukan solusi dan bisa keluar dari masalah ini. Yang bagus sekali ya, ternyata Devi sudah paham dengan konseling. Izin Ibu menambahkan sedikit ya. Jadi konseling itu adalah proses tatap muka antara konselor dan konseling untuk membahas suatu masalah dan akan dicarikan solusi bersama-sama. Seperti yang kita lakukan sekarang, Ibu sebagai konselor di sini, Devi juga datang sebagai konseling. Tentunya Devi datang karena ada masalah, ada kejanggalan yang ingin Devi carikan solusi ya. Nah, jadi itu konseling. Nah, selanjutnya karena kita akan melakukan konseling, ada beberapa asas yang akan kita terapkan dalam sesi konseling, yaitu asas yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, di mana dalam sesi konseling itu Devi diharapkan terbuka setiap masalah atau problema yang dihadapi oleh Devi. Ibu harap Devi boleh menceritakan dengan sejujur-jujurnya, terbuka seterbuka-bukanya, supaya kita sama-sama mudah untuk mencarikan solusi tentang masalah Devi. Kemudian asas yang kedua itu asas kerahasiaan, di mana pembicaraan kita di tempat ini tidak akan diketahui oleh orang lain di luar. Jadi Devi bebas bercerita, dan Devi juga jangan takut. Nanti kalau saya ceritakan ini ke Ibu akan ceritakan di luar. Nah, itu tidak akan terjadi karena ada asas kerahasiaan. Pembicaraan kita hanya kita yang tahu ya. Kemudian asas yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana Devi datang di sini karena kemauan Devi sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Atau apakah Devi datang di sini tadi karena ada orang lain yang menyuruh Devi atau memaksa Devi? Dari diri sendiri Bu, karena sudah tidak tahan dengan posisi saya sekarang, jadi saya membesarkan hati untuk datang sini. Ya. Devi hebat ya, bisa datang di sini untuk menemukan solusi dari masalah Devi. Nah, sebelumnya kan di kampus kita ada beberapa konselor, ada Pak Narno, ada Pak Budi juga, dan ada Ibu. Kira-kira Devi mau bicara dengan saya, apakah mau bicara dengan saya atau Pak Narno atau Pak Budi? Kalau Devi mau bicara dengan Pak Narno atau Pak Budi, Ibu bisa konsultasi dengan mereka untuk membantu Devi. Sama Ibu saja. Kira-kira Devi kenapa memilih Ibu untuk menjadi konselor? Kenapa saya memilih Ibu? Menurut saya karena saya pribadi lebih nyaman cerita dengan sesama perempuan. Jadi saya memilih Ibu karena kalau dengan Pak Narno, dengan Pak Budi, mungkin saya agak tidak enak untuk cerita Bu, karena tidak percaya diri Bu kalau beda jenis Bu. Bagus ya Devi ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih karena Devi sudah memilih Ibu, Devi sudah percaya kepada Ibu atas masalah ini ya. Kemudian apakah setelah ini Devi ada kuliah? Ada kuliah Bu, tapi jam 2 Bu, dari Ibu Desi konseling krisis Bu. Jam 2 ya. Kemudian untuk tempat yang Devi duduki sekarang, apakah Devi sudah merasa nyaman atau Devi masih perlu kita carikan tempat lain untuk menceritakan masalah ini? Di sini saja Bu, karena saya sudah nyaman di sini dan tidak ada kebisingan juga.
Devi sudah nyaman. Nah, karena Devi ada kuliah di jam 2, jadi kira-kira kita mau ambil waktu berapa lama untuk membahas masalah ini? Kalau boleh Bu, kita melakukan sesi konseling ini waktu 30 menit saja ke depan Bu, kalau Ibu berkenan. 30 menit ke depan. Oh ya, karena sekarang baru jam 10 ya, jadi waktu 30 menit itu lebihnya masih banyak ya. Yakin Devi sudah cukup 30 menit? Sudah yakin? Oh ya. Karena kita mau adakan konseling di sini, Devi juga sudah mau bicara dengan Ibu. Untuk memulaikan sesi konseling kita, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertemuan ini. Devi datang di sini untuk membahas suatu masalah, dan masalah ini akan kami carikan solusi bersama-sama, mulai dari awal konseling hingga akhirnya, biar terjadi di dalam nama Bapa, dan konseling kami boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, biarlah masalah ini boleh terpecahkan dengan baik dan mendapatkan solusi yang baik pula. Bapa, terima kasih. Ini doa anak-Mu, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kan tadi Devi bilang kita akan melakukan sesi konseling. Jadi silakan Devi pikirkan, Ibu kasih waktu kira-kira 2-3 menit untuk memikirkan apa yang sedang dialami oleh Devi dan apa yang akan Devi sampaikan kepada Ibu. Silakan. Mungkin saya sudah siap. Devi sudah siap? Oh ya, silakan ceritakan kepada Ibu apa yang terjadi atau apa masalah yang sedang dihadapi Devi. Masalah saya itu Bu, 2 tahun yang lalu saya putus dengan pacar saya, dan sampai sekarang Bu tidak bisa tak lupakan di dia Bu, karena banyak sekali kenangan bersama kami Bu. Terus cuma dia Ibu yang menurut saya baik ke saya dan selalu nak curhat sama dia, dan 2 tahun ini Bu tidak bisa nak lupakan, dan selalu kami berharap untuk kembali dengan dia Bu. Benar juga ya permasalahan Devi, 2 tahun sudah putus, tapi Devi masih belum bisa melupakan dia ya. Iya. Jadi bagaimana perasaan Devi ketika saat mengalami masalah yang Devi ceritakan tadi? Saya rasakan Bu, kalau misalnya saya tidak ada apa yang kulakukan butuh, misalnya kalau saya balik-balik atau duduk di kos, saya selalu melihat kenangan kami Bu, karena chatnya dia 2 tahun yang lalu dari awal kami kenalan Bu, saya tidak pernah hapus. Jadi ketika saya memegang HP, saya selalu mengingat kenangan itu Bu, dan selalu bertemu di jalan Bu, dan membuat saya merasa sedih karena kenapa hubungan kami berakhir. Jadi Devi merasa sedih ya? Iya Bu. Itu wajar, karena ketika kita melihat orang yang kita sayangi bersama dengan orang lain, tentu kita akan merasa sedih. Nah, ketika perasaan Devi sedih atas masalah yang Devi alami, apa kira-kira yang muncul di pikiran Devi? Ketika saya merasa sedih Bu atau kecewa karena hubungan kami berakhir, saya biasa berpikir Bu, cuma dia yang terbaik buat saya Bu, begitu. Ada pikiran lain? Pikiran saya itu Bu, harus tak kembali dengan dia, karena
Cuma dia aja yang selalu kupikirkan Bu, cuma dia aja yang terbaik buat saya dan sulit kalau untuk menerima orang baru Bu. Karena Devi mengatakan bahwa Devi tidak bisa bahagia tanpa dia ya. Iya. Kalau ibu boleh tahu apa bukti bahwa Devi tidak bisa bahagia tanpa dia? Kalau bukti Bu mungkin tidak ada, cuman saya merasa seperti itu karena menurut saya dia selalu baik dengan saya, makanya saya merasa diperhatikan Bu. Devi juga tadi mengatakan bahwa Devi harus kembali dengan dia. Ibu mau bertanya, apakah kebahagiaan Devi hanya terdapat pada mantan Devi? Mungkin saja tidak, bukan masih ada teman, cuma ada bedanya sedikit Bu dengan teman dan mantan saya Bu. Jadi bedanya itu Bu, saya tidak bisa ceritakan semuanya ke temanku Bu, apa yang kurasakan, apa yang kualami Bu. Cuman kalau ke pacar dan semuanya ini saya ceritakan Bu, yang mantan saya ini Bu. Teman saya juga baik Bu, ada juga rekan-rekan yang baik Bu, cuman belum berani kalau ada masalah, belum berani cerita ke mereka Bu. Kalau begitu, apakah pikiran Devi tadi yang Devi katakan bahwa Devi harus kembali dengan dia, Devi tidak bisa bahagia tanpa dia, ternyata Devi tidak punya bukti ya, dan juga bukan dia satu-satunya orang yang bisa membahagiakan Devi ya. Berarti pikiran Devi yang sebelumnya tadi itu adalah pikiran yang irasional atau tidak realistis. Nah, coba kita ubah pikiran Devi yang tidak irasional tadi menjadi lebih irasional, seperti kan tadi Devi katakan bahwa saya harus kembali dengan dia. Nah, intinya Devi tidak hanya bahagia dengan dia, berarti kita bisa ubah kata ini seperti, atau coba Devi ubah kalimat itu yang Devi katakan tadi, saya harus kembali dengan dia. Coba Devi ubah menjadi sebuah kalimat yang lebih rasional dan realistis. Jadi yang pikiran saya dulu tadi Bu, pikiran rasional dia mungkin apa ya Bu, mungkin saya bisa berpikir begini Bu, saya ingin kembali dengan dia, tetapi tidak harus kembali mungkin Bu, karena saya juga ada atau saya juga berhak untuk melanjutkan hidup Bu. Nah, itu contohnya pikiran yang irasional dan pikiran yang lebih rasional. Nah, sebelum kita lanjut, pasti Devi sudah mengetahui apa konsekuensi dari pikiran yang tidak rasional tadi. Selama ini Bu, kalau karena saya sudah mengetahui bahwa pikiran saya sebelumnya itu pikiran-pikiran irasional, jadi boleh diulang Bu. Kan Devi tadi mengatakan bahwa Devi belum bisa melupakan mantan Devi juga merasa sedih dan kecewa. Nah, apa konsekuensi dari pikiran Devi itu? Selama ini Bu, karena saya berpikiran irasional sebelumnya, jadi saya selalu merasa cemas Bu, Cemas dan tidak bisa hidup bahagia, begitu Bu. Kalau kehidupan Devi di kampus bagaimana dengan tugasnya, apakah bisa berjalan dengan baik? Tidak juga Bu, saya sulit berkonsentrasi ketika belajar di dalam kelas Bu, karena terus kepikiran dia, dan saya juga Bu tidak bisa tidur dengan nyaman pada saat malam Bu, karena terus kepikiran dia Bu. Nah, karena Devi sudah mengetahui bahwa
pikiran-pikiran Devi dan perasaan Devi itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat berdampak di kehidupan sehari-hari Devi ya. Iya Bu. Jadi mungkin yang tadi kita sudah lakukan itu adalah langkah yang tepat, yaitu mengubah pikiran Devi yang irasional itu atau yang tidak realistis itu menjadi pikiran yang lebih rasional atau realistis ya. Selanjutnya sekarang bagaimana perasaan Devi sekarang setelah mengubah pikiran yang tidak realistis tadi menjadi realistis? Bagaimana perasaan Devi sekarang ketika melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda? Saat ini Bu, saya sudah merasa lebih lega dan optimis dalam berpikir, karena sebelumnya Bu, karena belum datang di sini, jadi saya hanya memintanya Bu, dan selalu kepikiran dan tidak berani cerita dengan orang lain karena takut tidak dijaga cerita saya Bu. Jadi saya sudah lumayan lega dan lebih optimis sekarang. Ya, bagus sekali ya. Semoga dengan mengubah pikiran Devi yang irasional itu menjadi lebih rasional adalah langkah yang tepat untuk memecahkan sedikit demi sedikit perasaan dan pikiran Devi yang mengganggu setiap hari ya. Jadi mungkin setelah Devi kembali nantinya, ketika perasaan dan pikiran yang tidak irasional tadi muncul, yang irasional tadi muncul, mungkin Devi bisa terapkan tadi yang contohnya itu yang mengubah pikiran Devi yang irasional itu menjadi pikiran yang lebih rasional ya. Mungkin itu saja dari Ibu, karena Devi sudah merasa lega ya. Karena tadi kita juga sudah contohkan, berarti semoga Devi bisa melakukannya nanti ya kalau pikiran dan perasaan Devi itu muncul kembali. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Apakah masih ada yang ingin Devi tanyakan atau bahas dengan Ibu? Kan tadi saya bilang di awal Bu, saya tidak hapus chatnya. Apakah menurut Ibu saya harus hapus chat mereka supaya chat dia supaya tidak ingat lagi, atau hapus nomor mereka, atau bagaimana Bu? Kembali Ibu bertanya, bagaimana dengan Devi sendiri? Apakah Devi mampu untuk menghapus chat atau kenangan-kenangan yang lain tentang mantan Devi? Saat ini Bu, kalau kita ngomong tapi nanti kepikiran lagi Bu. Karena Devi tahu kepikiran ya. Alangkah baiknya kalau Devi punya kesiapan dulu sebelum menghapus chat itu. Chat itu memang mengganggu, tapi akan lebih mengganggu kalau Devi hapus sekarang tapi Devi belum siap. Jadi coba Devi pikirkan dulu, atau bisa Devi hapus satu hari beberapa chat supaya setiap hari berkurang-kurang sedikit. Atau kan Devi pasti masih memiliki kenangan yang lainnya selain chat ini. Ada juga Bu, seperti jaketnya saya simpan karena saya tidak tega untuk membuangnya Bu, atau kasih kembali, karena kalau saya lihat kembali muka dia saya kepikiran lagi Bu. Ada jaketnya, ada juga jam tangannya tinggal, kemudian ada juga kalung kasih Bu. Jadi itu juga yang buat saya kepikiran terus Bu, selain isi chat saya Bu. Menurut Devi sebaiknya barang-barang ini diapakan? Kalau mau dibuang atau dibakar Bu, sayang. Tapi kalau kasih kembali, saya lagi bukan Bu, jadi bingung juga Bu. Jadi bagaimana kalau barang-barang yang ditinggalkan ini, kan Devi pasti punya teman dia laki-laki. Jadi Devi bisa kasih ke teman-teman Devi kalau Devi ikhlas, dan Devi juga mau untuk bebas dari pikiran tentang mantan Devi.
Itu sedikit saja dari Ibu. Nantinya yang Devi lakukan itu adalah hak Devi sendiri, keputusan Devi sendiri ya. Jadi apapun keputusan Devi itu pasti ada tanggung jawab di atasnya. Jadi Devi harus bertanggung jawab atas keputusan Devi sendiri. Seperti tadi kan Devi mau hapus chatnya, jadi Devi bertanggung jawab itu. Pasti Devi akan merasa sedih dan pasti akan muncul pikiran yang irasional tadi. Jadi tanggung jawab Devi itu adalah mengubah pikiran yang irasional itu menjadi lebih rasional lagi ya. Itu saja. Apakah masih ada yang ingin Devi sampaikan? Mungkin saat ini sudah tidak ada, Bu. Mungkin kalau saya kepikiran lagi mungkin bisa datang Ibu lagi kalau boleh. Bisa banget kalau Devi nantinya sudah mencoba dan itu masih bisa yang dikatakan gagal atau masih ada yang ingin Devi konfirmasikan ke Ibu, Devi bisa datang ke ruangan Ibu ya, atau Devi bisa berkomunikasi dengan Ibu melalui WA juga. Ya, nanti ambil nomor Ibu ya supaya Devi gampang komunikasi dengan Ibu kalau Devi tidak sempat datang di ruangan Ibu ya. Mungkin itu saja. Apakah masih ada yang perlu kita bicarakan? Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Kalau bertemu di jalan, bagaimana Kak, Bu? Bagaimana sikapku, atau harus kakak lihat atau bagaimana, Bu? Karena sering kali juga ketemu di jalan, Bu. Makanya kepikiran Kak ini. Kalau begitu, apa yang muncul di pikiran Devi ketika melihat mantan Devi berboncengan dengan pacar barunya? Saya berpikir biasa, Bu. Saya di situ kayak saya merasa bukan melihat sama pacar barunya. Karena itu pasti perasaan Devi akan sangat sakit ya. Yang Devi pikirkan tadi bahwa seharusnya yang di situ adalah Devi. Menurut Devi, apakah untuk saat ini pikiran itu masih memungkinkan untuk terjadi? Karena dia sudah punya pacar baru, mungkin cuma pikiran saya begitu, karena tidak mungkin mau kembali sama saya kalau dia sudah punya pacar. Dan mungkin pikiran saya itu pikiran yang tidak logis atau tidak irasional, Bu. Jadi pikiran Devi itu adalah pikiran yang irasional atau tidak realistis karena Devi berpikiran bahwa seandainya yang ada di posisi itu adalah Devi. Nah, sedangkan hal itu sudah sangat tidak mungkin atau bisa dikatakan mustahil ya untuk Devi dapat lakukan yang ada di pikiran Devi. Bagaimana? Coba Devi, kan tadi kita sudah belajar cara mengubah pikiran yang irasional itu menjadi pikiran yang rasional. Coba Devi ubah pikiran yang irasional tadi, kan Devi katakan seharusnya saya yang di situ. Coba Devi ubah menjadi pikiran yang lebih rasional sedikit. Kalau tidak salah Ibu, mungkin karena saya bilang seharusnya saya di situ, mungkin saya bilang begini, coba saya ada di situ, mungkin bahagia, Bu, tapi tidak mungkin mau kembali sama saya karena dia sudah punya pacar baru dan dia juga punya hak untuk memulai kehidupan baru atau memulai hubungan baru, karena dia sudah tidak punya hubungan sama saya lagi dan saya tidak punya hak untuk mengendalikan sikap dia untuk kembali sama saya, Bu. Jadi mungkin saya bisa abaikan dia kalau saya bertemu dengan dia dengan pacar barunya, Bu. Ya. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Devi. Setiap manusia itu punya hak. Devi punya hak untuk mengabaikan. Kemudian mantan Devi juga punya hak untuk memulai kehidupan baru ya, karena
kan kalian sudah putus, jadi itu hak dia untuk mempunyai pacar baru, mempunyai kehidupan baru, dan Devi juga punya hak untuk bisa bahagia tanpa Devi, karena tadi kita kan Devi tadi bilang ya, bukan cuma dia yang bisa membahagiakan Devi. Nah, jadi otomatis Devi bisa bahagia dengan orang lain tanpa dia. Nah, kalau Devi masih berpikiran tentang hal-hal itu, kan Devi berpikiran yang irasional. Jadi Devi bisa mengubah pikiran yang irasional ini menjadi pikiran yang lebih rasional, supaya pikiran dan perasaan Devi boleh menjadi tenang, dan secara perlahan Devi bisa keluar dari masalah ini. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Mungkin sudah tidak ada, Bu, karena semua yang mengganggu pikiran saya sudah bisa ceritakan semua di Ibu. Jadi saat ini saya merasa lega karena tahun ini saya benar terus, Bu. Jadi saya merasa lega hari ini boleh menceritakan kepada orang yang saya yakin tidak akan membocorkannya, Bu. Jadi saya bisa selega ini bercerita ke Ibu. Ya, karena Devi juga sudah lega ya. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadiran Devi di sini. Jadi kan Devi sudah menceritakan semua yang ada di hati dan pikiran Devi. Ibu pastikan Ibu tidak akan membocorkan apa yang diceritakan Devi di hari ini ya, karena tadi kita punya asas kerahasiaan. Karena Devi sudah melakukan asas keterbukaan, Ibu akan menjaga asas kerahasiaan. Jadi Devi jangan takut, Devi jangan ragu bahwa kalau saya cerita begini ke Ibu, pasti Ibu akan menceritakannya di luar. Tidak akan ya. Karena sekarang Devi sudah lega, semua yang mengganggu pikiran Devi juga sudah Devi sampaikan ya, sudah kita bicarakan bersama-sama. Apakah masih ada yang lainnya? Mungkin sudah tidak ada, Bu. Karena Devi juga nanti ada kuliah ya, dan juga sesi konseling kita mungkin sudah cukup sampai di sini ya. Iya, Bu. Berarti kita sudah melakukan sesi konseling dan Devi akan ada punya nanti. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadiran Devi. Semoga yang kita sudah bicarakan tadi Devi sudah boleh lakukan nantinya ya. Jadi untuk menutup sesi konseling kita, karena kita tadi mengawalinya dengan doa, kita harus tutupi juga dengan doa ya. Untuk berdoa, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh membahas masalah ini. Devi boleh mendapatkan solusi yang baik, Devi juga boleh merasa lega, dan biarlah Devi boleh melakukannya nanti dengan baik dan boleh keluar dari masalah ini dengan baik. Bapa, Tuhan dan sertai kami. Selanjutnya kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Nah, karena sesi konseling kita sudah selesai ya, jadi silakan Devi kembali ke kelas untuk melanjutkan kuliah. Nanti jangan lupa ambil nomornya Ibu ya, supaya Devi bisa komunikasi dengan Ibu kalau Devi tidak sempat datang di ruangan Ibu ya. Kalau jam 2 saya kuliah dan selesai, Bu, apakah Ibu masih ada di ruangan? Nanti saya ambil nomornya karena HP saya tinggal di kelas, Bu. Ibu hari ini di kampus sampai jam 4, jadi kalau Devi sudah selesai nanti, kira-kira Devi selesai kuliah jam berapa? Dari jam 2 sampai jam 4, Bu. Jam 4 pas? Tidak sampai jam 4, jam 3.50, Bu. Kalau Devi sudah selesai kuliah bisa langsung ke rumahnya Ibu saja ya. Nanti di Ibu ruangan ini atau kita di ruangan sebelah nanti, yang di ruangan guru. di ruang guru. Iya, yang sebelah ini.
Oh iya Bu, nanti saya ke situ. Ya, bisa langsung ke ruangan Ibu saja ya. Mungkin itu saja ya pertemuan kita hari ini. Silakan Devi kembali ke kelas. Boleh saya cek Bu kalau anak saya Bu? Boleh banget. Oke, terima kasih Devi. Sama Bu. Silakan kembali ke kelas.